Sobat Milenial Akuntansi, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, dukung kami terus agar dapat menyajikan konten-konten menarik tentang materi akuntansi terkini dengan cara klik like and subscribe pada video ini. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan ada 5 jenis. Yang pertama adalah neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi aset, utang, dan modal. Isi dari laporan neraca adalah pertama aset, kemudian kedua utang, dan yang ketiga modal. Kemudian yang kedua, laporan keuangan adalah laporan perubahan ekuitas, yang mana di sini laporannya berisi tentang modal, kemudian laba atau rugi yang diperoleh pada periode tertentu, dan profit. Yang ketiga, laporan laba rugi, yang mana laporan ini berisikan tentang pendapatan dan beban. Selanjutnya, laporan arus kas, di mana laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Dan yang terakhir, laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan pelengkap yang isinya tentang gambaran umum perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan tentang pelaporan neraca, perubahan ekuitas, laba rugi dan arus kas, serta pengungkapan lainnya yang dianggap perlu dalam pelaporan keuangan. Sobat milenial, sekarang kita akan coba untuk menyusun laporan keuangan. Di sini ada data neraca lajur, KJA Fayed dan rekan bulan April 2019. Neraca lajur ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan, karena sudah ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Namun, jika kita tidak menggunakan neraca lajur, untuk menyusun laporan keuangan kita bisa mengambil data dari neraca saldo disesuaikan. Baik, milenial akuntansi, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara penyusunan pelaporan keuangan yang kita ambil datanya dari neraca lajur. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi. Ini merupakan data dari neraca lajur tadi, terdiri dari kolom laba rugi. Selanjutnya kita siapkan kertas kerja untuk laporan laba rugi. Disebutkan untuk periode yang berakhir 30 April 2019. Data laporan laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi ada 2 macam, pendapatan dan beban, sesuai dengan kolom yang ada di kolom laba rugi ini. Kemudian kita masukkan untuk beban, kodenya 501 sampai 506. Setelah kita masukkan, kemudian kita tulis berapa besarnya pendapatan dalam satu periode. Jadi bisa kita lihat di kolom laba rugi, kolom debit 3.500.000. Sedangkan untuk beban bisa kita lihat di kolom debit. Ini semuanya kita pindahkan ke sini. Setelah selesai, kita jumlahkan berapa yang jumlah beban operasional, 1.672.500. Kemudian pendapatan dengan jumlah beban kita kurangkan.
Dapatnya adalah 1.827.500. Karena besar pendapatan, maka selisihnya ini disebut laba bersih. Tapi jika sebaliknya besar beban daripada pendapatan, selisihnya disebut rugi bersih. Selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan ekuitas. Ini laporan dari neraca lajur tadi, kemudian kita persiapkan kertas kerja untuk menyusun laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Maret 2019, yang mana laporan perubahan ekuitas berisi tentang modal awal. Jadi ini modal payat, kita lihat di kolom neraca sebelah kredit, ini akan menjadi modal awalnya. Jadi modal awal 37.500. Kemudian ditambah dengan laba bersih. Ini angka laba bersih dari kolom neraca lajur. Atau bisa dari laporan laba rugi yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian dikurangkan dengan pref payat sebesar 500. Jadi prive meskipun dia masuk di kolom neraca, dalam pelaporan keuangan dia masuk dalam laporan perubahan ekuitas sebagai pengurang laba. Kemudian kita hitung selisihnya, itu ada 1.327.500. Karena masih besar laba bersih daripada prive, maka selisihnya disebut kenaikan modal. Sehingga modal akhir per 30 April 2019 menjadi 38.827.500. Itu merupakan jumlah dari modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Sobat milenial, kita lanjutkan laporan keuangan berikutnya, yaitu neraca. Ini merupakan bagian dari neraca lajur tadi. Kemudian kita persiapkan kertas kerja neraca per 30 April 2019. Laporan neraca itu berisi tentang aset, kewajiban atau utang, dan modal. Yang pertama ada aset lancar. Yang masuk kategori aset lancar, kita lihat akun dengan kode 101 sampai 105. Itu masuk aset lancar. Jadi kita masukkan aja nama akunnya, kas, piutang, perlengkapan kantor, ya, sampai iklan dibayar di muka. Kemudian kita masukkan angkanya, kita tinggal memindahkan saja, ya, sampai 640. Ya. Kalau sudah kita jumlahkan berapa jumlah aset lancar, 32.240.000. Setelah aset lancar, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu aset tetap. Ya, di sini aset tetap ada 1, ini kodenya 120 dan akumulasinya 121. Ya, kita pindahkan. Ini peralatan kantor 7.500, nilai buku, kemudian akumulasi penyusutan karena di neraca lajur posisinya kredit 62.500, maka dalam neraca akan menjadi pengurang dari peralatan. Sehingga nilai buku peralatan diperoleh 7.437.500. Dan total aset menjadi 39.677.500. Selanjutnya kita isi lagi berapa jumlah utang lancar. Utang lancar ada 2 jenis, yaitu utang usaha dan beban terutang. Ya, di sini kita lihat kodenya 201 dan 202. Posisinya di kredit. Kita masukkan angkanya 700.000 dan 150.000. Sehingga kita jumlah utang lancar 850.000. Selanjutnya kita masukkan besarnya modal payat. Jadi jumlah modal di sini yang masuk dalam neraca bukan jumlah modal yang ada di neraca lajur, tapi jumlah modal yang ada di laporan perubahan ekuitas. Modal akhir di laporan perubahan ekuitas, yaitu 38.827.500.
sehingga jumlah kewajiban dan modal menjadi 39.677.500. Kita cek apakah jumlahnya balance antara total aset dan total kewajiban dan modal. Ya, sama ya, 39.677.500. Demikian Sobat Milenial Akuntansi tentang penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Sedangkan untuk yang laporan arus kas dan laporan catatan atas laporan keuangan tidak kita bahas dalam sesi kali ini. Saya terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.